yang kami hormati jajaran Forkopimda Kecamatan Parang yang kami hormati pengawas SD Kecamatan Parang yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Parang beserta pengurus dan Bapak Ibu anggota PGRI Cabang Parang yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini Selasa 2 Desember 2025 kita dapat menghadiri konferensi cabang dan pelantikan pengurus PGRI Kecamatan Parang. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah SWT, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kayubi SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatillah wa bisyafaati Rasulillah ala hadiniyah walail qadail hajah qadail PGRI Parang. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yugafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al khayat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sahhil umurana wa hasil maqasidana min jamil umuri dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merangkai acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Tri Marsudi SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus PGRI Kabupaten Magetan Bapak Sundarto SPD Magister Hukum. Yang terhormat Sekretaris PGRI Kabupaten Magetan Bapak Joko Purnomo SPD MPD. Yang terhormat PLT Kecamatan Parang, yang terhormat Bapak Kapolsek Parang, yang terhormat Bapak Koramil Parang, yang terhormat pengawas SD Kecamatan Parang, yang terhormat Ketua PGRI Cabang Parang, yang terhormat Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, MI, SLB, SMP, MTS, SMA, SMK Negeri Swasta se-Kecamatan Parang, para peserta konferensi PGRI Cabang Parang, hadirin undangan yang kami hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan konferensi PGRI Cabang Parang dan pelantikan pengurus baru PGRI Parang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang dan sekaligus permohonan maaf kepada pengurus PGRI Kabupaten Magetan, tamu undangan, dan hadirin peserta konferensi bila dalam penerimaan kami kurang berkenan dan ada kekurangan di sana sini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran panitia yang telah membantu kegiatan ini mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan hari ini. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah kami selaku panitia untuk menyampaikan rangkaian kegiatan pelaksanaan konferensi PGRI tanggal 2 November 2025 sebagai berikut. Perlu kami sampaikan bahwa adapun persiapan konferensi PGRI Cabang Parang sudah kami lakukan mulai tanggal 25 November 2025. Yang kedua, adapun tema yang kita ambil pada kesempatan hari ini adalah guru hebat, pendidikan bermartabat. Yang ketiga, hasil yang diharapkan dari konferensi ini nanti adalah menghasilkan pengurus baru PGRI Cabang Parang periode 2025-2030. Yang keempat, peserta kegiatan. Pengurus PGRI Kabupaten Magetan 2 orang, pengurus PGRI Cabang Parang 21 orang, utusan ranting PGRI Cabang Parang 51 orang. Jumlah peserta kegiatan 74 orang. Yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaan konferensi. Hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025. Waktu pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat di Aula PKG Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Yang keenam, pembiayaan. Kegiatan ini diambilkan dari kas PGRI Cabang Parang. Hadirin peserta konferensi yang saya hormati, demikian laporan yang saya sampaikan. Tak ada gading yang tak retak. Permohonan kami bila ada kata salah dan kurang berkenan di hati hadirin peserta, saya selaku ketua panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Izinkan sebelum saya tutup, mungkin sebagai penyemangat kita bersama, kita sampaikan yel-yel dari PGRI. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PGRI Cabang Parang kepada Bapak Qodri SPD SD. Disilakan. Masih dikatakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kabupaten Magetan, beliau Bapak Sundarto. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil dari Dinas Dekporam, Bapak Bu Wera sama Bapak Poniran. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Parang, Bapak Mujahid. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Parang, maaf namanya saya belum kenal. Pangapunten nggih, Pak. Jane iki sering ngawur ning mboten tempat nggih, sering kegiatan nggih Pak, pangapunten. Yang saya hormati pula Bapak Komandan Kurambil Kecamatan Parang, maaf namanya juga saya belum hafal. Yang saya hormati pengurus PGRI Cabang Parang periode 2020-2025. Yang saya hormati pula saudara-saudaraku Ketua Ranting se-Kecamatan Parang PGRI Kecamatan Parang. Sebelum kami lanjutkan, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Oke, terima kasih. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di aula PKG Kecamatan Parang dalam keadaan sehat walafiat. Saya selalu setiap saat mengajak saudara-saudara kita ketika memimpin rapat maupun di mana syukur kita minimal membaca alhamdulillah buat orang Islam, tapi lebih mendalam lagi, marilah kita wujudkan syukur kita itu berupa tindakan nyata, yaitu berubah dari hal-hal yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Amin. Saudara-saudara yang saya hormati, hadirin semuanya, saya selaku Ketua PGRI Cabang Parang periode 2020-2025 yang insya Allah nanti kira-kira saurunge jam 12 wis terwujud baru. Saya akan menyampaikan beberapa hal bahwa PGRI itu mempunyai tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan anggotanya. PGRI itu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan anggota. Selama 5 tahun yang lalu, saya memimpin organisasi ini sebenarnya ingin mencapai tujuan PGRI yang sangat mulia ini. Tetapi di tengah-tengah pencapaian tujuan-tujuan ini ada sangat kekurangan, keterbatasan yang luar biasa. Maka dari itu saya seandainya dalam mengemban 5 tahun ini kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara hadirin semuanya yang saya hormati, perlu saya sampaikan sedikit masalah yang saya hadapi selama 5 tahun ini. Amanah dari Ketua Umum PGRI dan alhamdulillah dipegang oleh Bunda Iva yang ada di Jakarta. Ini menyarankan supaya kepemimpinan PGRI selalu bekerja sama dengan aparat pimpinan setempat. Nek tingkat kabupaten ya urusannya Pak Ketua Kabupaten selalu berkoordinasi dengan bupatinya. Alhamdulillah PGRI di Cabang Parang, pemimpin setempat sangat
menyenangkan dan sangat kolaboratif, sangat bersatu. Pak Camat nggih, matur nuwun dagunganipun Bapak Kapolsek, Bapak Koramil yang selalu mendampingi kegiatan PGRI dengan kebersamaan yang luar biasa. Bukti-bukti kita semua sudah melaksanakan kemarin. Salah satu cabang yang bisa kolaborasi dengan pimpinan daerah, upacara bersama, Pak Ketua Pakdan Parang sudah melaksanakan. Ini ya, pangapunten. Terus selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kalinya kebersamaan antara pengurus. Memang saya akui kebersamaan dalam memimpin ini mergani jenjangnya berbeda-beda, kurang sangat sekali. Tolong nanti pengurus baru pembenahan kepengurusan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, masalah-masalah yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan kabupaten, yaitu masalah keanggotaan, masalah iuran. Tolong pengurus baru nanti selesaikan masalah keanggotaan, masalah iuran, ditertibkan sehingga PGRI di cabang Parang selalu yes, selalu solidaritas yes. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan-kegiatan selama 5 tahun sudah saya sampaikan pertanggungjawaban kita kepada panitia mulai tanggal 22 sampai tanggal 25 sudah dibahas oleh panitia-panitia, maka nanti selanjutnya mohon panitia-panitia menyampaikan laporan-laporan atau tanggung jawab saya ini sebagai pemimpin atau pengurus PGRI Kecamatan Karang. Akhir kata, kurang lebihnya tidak elok nek kakean ngomong iki sosok kakean keblegong. Oke, ngomong keblegong. Yang niatnya itu baik, maka dari itu kurang lebihnya saya dalam memimpin organisasi PGRI di Kecamatan Parang pasti banyak kekurangannya, banyak kelupaannya, banyak kesalahannya. Saya sebagai pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekaligus sebagai pemimpin organisasi minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh PLT Camat Parang kepada Bapak Mujahin Esos, MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah PGRI Kabupaten Magetan, beliau Bapak Sundarto. Perlu kami sampaikan Bapak Sundarto menika garwanipun menika kanca sekolah satu kelas di SMA 1. Mbak Mbak Woro nggih menika dateng SMK 1 Magetan, pernah satu kelas dulu. Yang kami hormati Bapak Joko Purnomo, MPD, Sekretaris PGRI Kabupaten Magetan. Yang saya hormati segenap anggota Forkopimda, Bapak dan Ramil,
080404 Kecamatan Parang. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Parang, yang kami hormati Ketua Cabang PGRI Kecamatan Parang beserta jajaran pengurus, yang kami hormati Ketua Ranting PGRI se-Kecamatan Parang, yang kami hormati peserta konferensi cabang PGRI, segenap undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah, masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita dapat hadir, dapat dipertemukan secara bersama-sama dalam acara konferensi cabang PGRI Kecamatan Parang pada hari ini, yang nanti akan memilih kepengurusan baru periode 2025-2030 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah di Kecamatan Parang menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang mana pada hari ini dapat diselenggarakan konferensi cabang PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Parang untuk memilih kepengurusan baru tahun 2025-2030. Semoga konferensi cabang untuk hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan membuahkan suatu kepengurusan baru tahun 2025-2030 yang dengan harapan dengan pengurusan yang baru nanti bisa membawa PGRI di Kecamatan Parang ini semakin maju, semakin berkembang, dapat membawa kualitas pendidikan di Kecamatan Parang ini semakin berkualitas dan semakin maju, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di organisasi PGRI ini yang belum selesai nanti. Insya Allah saya yakin dan percaya dengan kepengurusan yang baru nanti bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya berharap nanti kepengurusan yang baru nanti bisa membuat suatu program kegiatan 5 tahun ke depan nanti yang betul-betul program kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh anggota, oleh guru, dan yang benar-benar bisa membawa kualitas pendidikan ke depan yang semakin baik lagi. Dan juga program-program kegiatan yang disusun nanti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dan saya juga berharap nanti pengurus yang baru nanti akan lebih proaktif dan mempunyai komitmen yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan utamanya kualitas
kesejahteraan para guru. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, karena organisasi PGRI ini merupakan organisasi yang perannya sangat strategis sekali di dalam membantu pemerintah, utamanya di dalam pembangunan di bidang pendidikan. Kami berharap pengurus yang baru nanti bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah selama saya berada mendapatkan amanah di Kecamatan Parang ini, sinergi dan kolaborasi PGRI dengan pemerintah di Kecamatan Parang ini sangat baik dan menurut hemat kami sangat luar biasa. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kodri selaku pengurus PGRI periode 2020-2025, ini perlu kami sampaikan kepada Pak Ketua PGRI Kabupaten. Ini memang organisasi PGRI di Kecamatan Parang ini memang sudah, kalau tidak keliru 3 tahun yang lalu ini sudah sinergi dan kolaborasinya dengan pemerintah kecamatan itu sangat baik. Dibuktikan salah satunya setiap memeringati Hari Korpi dan PGRI di Kecamatan Parang ini selalu berkolaborasi. Jadi dilaksanakan secara bersama-sama. Dan ini pangapunten nggih, kemarin sangat diapresiasi dari pengurus Korpri Kabupaten. Ini baru PGRI Korpi di Kecamatan Parang ini yang kolaborasi dengan pemerintah. Bahkan kemarin dari pengurus daerah Korpri itu sempat merevisi surat edaran yang disampaikan ke kecamatan-kecamatan di dalam melaksanakan kegiatan utamanya upacara hari ulang tahun Korpri harus berkolaborasi, harus melibatkan dari unsur guru. Dan alhamdulillah kemarin di Parang, Pak Ketua PGRI perlu kami sampaikan, kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kemarin kurang lebih dihadiri dari unsur dari anggota Korpi dan PGRI itu tidak kurang dari 250 anggota, tepatnya di SDN Parang 1. Dan nanti insya Allah tahun depan akan kita tingkatkan lagi, bahkan nanti tidak hanya di SD Parang 1, nanti saya upayakan kalau saya masih dikasih amanah di Kecamatan Parang. Ini program saya untuk membuat lapangan untuk Kecamatan Parang yang tempatnya di belakang kantor kecamatan, itu ada lahan sekitar 6.000. Ini insya Allah sudah 75%, tinggal meratakan sedikit. Insya Allah saya upayakan nanti tahun ini jadi upacara hari ulang tahun RI dan PGRI maupun Korpi nanti bisa di lapangan yang baru, tepatnya di belakang kantor kecamatan. Dan untuk tahun ini tadi upacara hari ulang tahun Korpi dan PGRI, setelah upacara perlu kami sampaikan juga ini untuk memberikan motivasi untuk anak-anak siswa SD, jadi SD maupun negeri maupun swasta, bahkan di bawah binaan Dipora maupun di Kemenag. Ini kami untuk memberikan motivasi untuk anak-anak yang berprestasi, baik itu lomba O2SM, mungkin lomba seni, atau mungkin lomba seni dan kreativitas PAI. Kemarin
kami agendakan untuk memberikan piagam penghargaan dan trofi Bapak Ibu kemarin. Dan ini maksud kami nanti biar anak yang berprestasi nanti akan lebih semangat lagi untuk menoreh prestasi yang lebih baik lagi. Dan setelah selesai upacara kemarin langsung kami mengadakan semacam ramah tamah dengan keluarga besar PGRI juga di pendopo kecamatan, dan juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di pendopo kecamatan. Kemarin alhamdulillah antusias sekali dari bapak-bapak, ibu guru untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapan terima kasih kepada pengurus PGRI periode 2020-2025 yang sudah berakhir masa baktinya. Saya ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi, atas semangat dan perjuangan yang mengemban amanah dan melaksanakan program-program kegiatan dari PGRI dalam upaya untuk memajukan kualitas pendidikan di Kecamatan Parang. Semoga apa yang sudah dilaksanakan selama satu periode ini nanti menjadi amal kebaikan dan amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan pengarahan dari Ketua PGRI Kabupaten Magetan. Sekaligus kami mohon berkenan untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Sundarto SPD SH MHUM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati PLT Camat Parang, mudah-mudahan bentar lagi di definitif Mas. Oh, Mas Mujayan ini teman sekelas istri saya. Saya udah ke rumah beliau tapi beliau tadi lupa, saya ingatkan. Jadi seangkatan Mas Jayan luar biasa. Satu Mas Pardi yang dulu Kepala SMA Negeri 1 Magetan, Mas Pardi yang Kapolsek Karas nih Mas, Karas. Kemudian Suroso Kepala SMA 2, banyak teman sekelasnya yang berkarir. Istri saya berkarir jadi guru di pedalaman Sumatera Mas Jaindo. Yang saya hormati pula Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Ketua PGRI Parang, Mas Koteri, Mas Tri Marsudi. Salam saya buat Mas Agus. Dulu Mas Agus itu Ketua LKPH PGRI Ponorogo, saya Wakil Ketua LKPH PGRI Provinsi Jawa Timur, sering ketemu dulu. Kemudian akan saya sebut nama teman-teman saya juga di sini. Ada Ustadz Haji Suparno. Ini teman-teman yang penuh kenangan. Daripada saya pidato yang panjang banyak itu, saya senang menyapa teman-teman saya karena dia punya nostalgia sendiri. Saya di kelas 1 SPG tahun 83. Saya itu ditaruh di belakang sama guru saya sama Mas Parno.
duduk di paling belakang, satu bangku dengan Mas Parno. Tahun itu Mas Parno itu latihan Eza sudah putih, terus meh lulus. Latihan kelas 1 SMP itu sampai kelas 1 SPG. Jadi ketika latihan itu ya pangapunten latihan Eza saiki karo dia tak beda. Kalau putih nggak nate turu Mas Jain, nggak pernah tidur. Sehingga ketika di sekolah itu sudah kontrak dulu dengan saya. Pokoknya sikil saya kita siapkan di kakinya Mas Parno. Nanti kalau Pak gurunya manggil Suparno, kakinya saya injek. Karena pasti ngantuk di sekolah itu. Tapi beliau luar biasa, luar biasa. Sekarang saya ngikutin Mas Parno di grup itu. Mas Parno itu betul-betul menjadi tokoh teladan bagi teman-teman, termasuk saya dan Mas Santo. Mas Santo itu juga teman saya yang rambutnya putih itu. Iya Mas Santo, berdiri Mas Santo. Nah, Pak Santo. Sekarang udah menjelang pensiun, saya juga mau pensiun. Jadi kalau rambutnya putih udah wajar. Rasa disemir Mas. Itu teman saya. Wah, dan waktu itu dan luar biasa. Jadi saya sering berkunjung dan ke tempatnya Mas Parno. Mas Parno ini dari rumah beliau naiknya sepeda unta itu tinggi itu. Padahal Mas Parno kecil, Mas Pon. Mas Parno itu kecil, tapi naik sepeda unta itu satu dipantah, satunya di bawah kayak gitu itu. Ini dipantah dengan citai panjang. Alhamdulillah. Sekarang luar biasa, putranya udah jadi dokter. Berarti kan ada peningkatan itu. Jadi Mas Parno yang guru SMP, putrinya jadi dokter. Dan mudah-mudahan kita semua nanti anak-anak kita juga anak-anak yang berhasil. Amin. Bapak Ibu, kembali di trek jalan. Hari ini saya mengucapkan terima kasih pada Mas Qadri yang sudah melaksanakan konferensi cabang PGRI. Tapi saya juga meminta nanti siapapun yang terpilih menjadi kepengurusan tadi nanti itu selalu mengingat apa yang disampaikan Pak Camat tadi. Jadi berjuang untuk guru dan pendidikan di Indonesia. Mas Pak Parno di video ya. Jadi Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwasanya perjuangan PGRI yang seperti tadi disampaikan Mas Jain itu. Kami Mas Jain beberapa hari yang lalu saya ngikutin kegiatan yang dilaksanakan Balitbang Bapeda terkait dengan pendidikan di Magetan. Saya hanya menyampaikan pertama apresiasi pada pemerintahan kemarin, di mana kami ketika Kang Woto masuk di Magetan itu, guru di Magetan itu yang PNS hanya kepala sekolah dan 1 atau 2 guru se-Kabupaten Magetan. Coba dibayangkan guru di Kabupaten Magetan saat itu tahun sekitar 2020 itu PNS-nya hanya kepala sekolah dan 1 atau 2 guru itu hampir merata di seluruh kabupaten. Kalau Bapak Ibu ingat pada waktu itu, karena yang P3K yang diangkat sebelum tahun 2020 kan informasinya tidak sekomplit yang sudah lama. Kemudian kami dari PGRI melakukan MOU sama beliau untuk upaya penyelesaian masalah guru di Kabupaten Magetan. Maka alhamdulillah sekarang guru di Kabupaten Magetan tidak kurang. Itu perjuangan yang luar biasa karena menyangkut anggaran yang luar biasa juga. Tapi sekarang kita menghadapi permasalahan yang, mohon maaf teman-teman yang P3K juga harus mari kita kerja keras
untuk mewujudkan pendidikan di Magetan itu jauh lebih baik. Karena apa, Bapak Ibu? Di statistik di PGRI yang saya sampaikan kepada Bapeda itu begini. Manakala sekarang sudah mulai guru-guru itu tidak dikontrak lagi yang P3K, itu Magetan itu dalam keadaan kritis. Sekali lagi, Magetan dalam keadaan kritis. Kenapa demikian? Bapak Ibu, pangapunten, mungkin di Parang ada, di Pelausan ada, dan di banyak kecamatan di Kabupaten Magetan ini, semua sekolah dasar gurunya sudah lengkap. Kalau untuk kurang 1-2 yang pensiun akhir-akhir ini dan belum ada angkatan. Tapi perhitungan kami guru di Magetan sudah lengkap. Baik yang muridnya 300 maupun yang muridnya hanya 20 atau 30. Ada di Parang yang muridnya 30. Ada. Mari sekarang kita berpikir sebagai guru, kita berpikir rasional. Jadi kalau muridnya 30, gurunya 6, guru olahraga 1, guru agama 1, kepala sekolah 1. Artinya ada 9 orang. Dan sekarang itu hampir semua mau dapat sertifikasi. Berapa anggaran negara untuk 20 anak yang muridnya 20 atau 30 tadi? Kalau sudah sertifikasi, maka rata-rata guru itu kalau di kita bikin rata-rata itu per bulan 8 juta lebih, Mas Jayin. Jadi kalau satu guru anggaran negara 9 juta tiap bulan atau 8 juta saja, kalau ada 9 tadi sudah 72 juta anggaran negara untuk gaji aja. Belum bosnya, belum kelengkapan sarana prasarana. Maka kita rata-rata kira-kira kalau itu 80 juta pasti ada. Kalau muridnya 30, 80 juta dibagi 30 itu alangkah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Nek murid cara pinter berarti guru ini perlu dijewer itu, Mas. Bayar kan? Coba bayangkan betapa mahalnya. Tapi ya anehnya itu pemerintah daerah kok tidak memetakan itu. Ketika saya tanya apakah ini sudah dipetakan oleh Balitbang, belum. Nah kalau belum, terus sampai kapan? Kan harusnya sudah ada pemetaan dari awal. Tidak sulit zaman sekarang itu untuk memetakan jumlah siswa dan jumlah kebutuhan guru di 6 tahun yang akan datang. Ini kemarin saya sampaikan di Balitbang. Kalau hari ini jumlah kelahiran tahun 2025 dihitung per desa, nggak sulit. Data itu ada di Dispenduk. Dispenduk sudah ada yang lahir tahun ini. Berarti 6 tahun akan datang mereka masuk usia sekolah. Berarti jumlah guru yang dibutuhkan berapa itu sudah jelas bisa dihitung. Jumlah kelasnya bisa dihitung, jumlah gurunya bisa dihitung. Maka harusnya pemerintah daerah itu sudah link and match. Nanti kebutuhan kelas di desa A, di desa B, kalau rasa-rasanya di 6 tahun ke depan itu yang dibutuhkan hanya 1 SD, ya harusnya guru-guru menerima kalau di merger. Cuman harapan saya, merger ini jangan mengurangi guru yang sekarang baru masuk. Yang pensiun nggak usah diganti dulu. Yang pensiun nggak usah diganti dulu. Tapi merger itu sudah terprogram nanti mergernya kapan. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Jangan sistem merger seperti kemarin. Tiba-tiba sekolah diumumkan sekolah ini tahun depan di merger. Guru ini pontang-panting, Mas. Dan itu sebenarnya sebuah kebijakan yang tidak sulit. Kalau pemerintah itu berhitungnya cermat. Contoh di kecamatan kota. Kecamatan kota itu menurut hitungannya PGRI, sekolah itu hanya akan bisa bersaing kalau di kota itu hanya 4 SD aja, Mas. Sekarang di kota muridnya 40 jadi diopeni loh sekolahnya. Padahal di sebelah SD Muhammadiyah depannya Pak Camat itu muridnya 1000 lebih. Apa bisa bersaing? Enggak lah.
anggarannya dari masyarakat masuk, dari bos juga masuk, sehingga untuk diklat guru dan kelengkapan sarpras pasti lebih baik. Maka jangan terkejut kalau di SD IIS itu masuknya aja kalau dari TK ke SD itu 15 juta. Oh iya kan? Tapi apa kurang murid? Enggak. Ternyata masyarakat kita itu juga mampu. Dan masyarakat kita membayar pun rela karena memilih kualitas, karena kemauan anak juga. Nah, mau berangkat satunya mau sekolah di Muhammadiyah, satunya mau sekolah ke SD. Teman bermain. Temenmu berapa satu kelas? 50. Lah temenmu 3. Coba bayangkan. Ya milih si koncone akeh. IIS setiap akhir semester begini, akhir semester itu untuk peningkatan kapabilitas guru mendatangkan dari Cambridge orang Singapura disuruh ngajar di guru-gurunya, orang Inggris suruh ngajar guru-guru. Guru kita, nah ya, makanya pangapunten saya sering kali mengingatkan pemerintah daerah, ya ora apa-apa guru SD mengingatkan kepala daerah kan ya ora apa-apa. Maka sudah saatnya kita ini berbenah, baik dari segi mentalitas gurunya, juga penataan infrastrukturnya itu harusnya sudah. Apa datang ngenteni Mas Mujaya dari bupati? Diamini dong. Amin. Jadi Magetan ini memang perlu banyak pembenahan. Betapa berat mendirikan UNESA di Magetan. Betapa berat mendirikan UNESA di Magetan. Bupati mencanangkan itu bekerja sama dengan UNESA. Apa dibantu oleh DPR? Enggak. Jadi ramai dulu. Satu-satunya supporting pemerintah daerah untuk berdirinya UNESA, PGRI jadi supporting. Jadi itu yang menguatkan Pak Bupati sehingga UNESA itu bisa berdiri di Kabupaten Magetan. Sekarang apa yang terjadi? Di Mospati itu di Jalan Barat kalau habis menjelang maghrib macet Pak. Jalan Barat macet. Sekarang warung-warung di sepanjang jalan sampai Karangsono itu ramai semua. Itu kan peningkatan PAD. Orang-orang yang sekolah di Magetan yang sekarang jumlahnya lebih dari 5.000 itu bawa uang semua dari rumah untuk belanja. Dulu itu ditentang berdirinya. Karena apa? Wong tanah kok diberikan UNESA. Ketika Pak Bupati menjawab, belum itu tanah negara loh Pak Sun Ardiwene negara untuk kepentingan negara, mosok ora gelem. Sesederhana itu. Jadi tanah bengkok itu punyanya pemerintah daerah, sementara UNESA itu juga lembaga pendidikan yang pemerintah punyanya daerah. Jadi dari negara ke negara nggak apa-apa. Sekarang yang menikmati orang Maspati, hampir yang punya modal bikin kos-kosan. Ada yang punya kos itu lebih dari 20 kamar, saya bayangkan. 20 kamar kalau satu kamarnya 700.000 misalkan, sudah berapa aja. Dan itu makanya banyak di kehidupan ekonomi di daerah Maspati itu berkembang luar biasa. Tapi sayangnya yang di Pelausan nggak begitu berkembang, mungkin karena jurusannya. Tapi itu memang perlu dipikirkan di teman-teman. Silakan teman-teman memberi masukan ke pemerintah daerah lewat medsos, lewat video seperti Mas Parno, itu memberikan masukan supaya menjadi pemikiran untuk pengembangan Magetan ke depan. Siapa tahu nanti Magetan berkembang seperti Malang. Ya kan? Maka ini harus, kalau ada pemerintah yang mempunyai concern terhadap pendidikan pembangunan Magetan, mari kita mendukung, mari kita support,
supaya nanti anak didik kita kalau sekolah tidak jauh-jauh. Bapak Ibu, sekolah itu kalau jauh biayanya, biaya hidup, biaya kos itu melebihi biaya kuliahnya. Ya. Kalau Mas Parno itu misalkan kuliah anaknya sampai jadi dokter itu taruhlah habis 200 juta gitu, itu kira-kira biaya hidupnya lebih dari 300 juta. Coba bayangkan bocah wedok biasanya naik kos, pengennya ya kos yang eksklusif sendiri. Anak saya kos itu biaya kosnya satu kamar ukuran 3 kali 2,5 kali 3 itu di Solo sudah 1.400.000, itu biaya kosnya aja, belum biaya hidupnya. Apalagi kalau anak wedok saya Mas Parno itu biayanya banyak macam-macam. Kalau bocah lanang enggak begitu, kalau anak perempuan. Maka terus saya tuh pikiran saya begini Bu, lah ini nanti anak-anak saya yang P3K ini nyekolahnya anak itu ye. Bapak Ibu sarjana yang P3K, kalau pemerintah tidak serta-merta segera mengubah regulasi, berkala ya berkala, tingkatnya gak enak, ya kan? Terus bayarnya mudah aja. Sekarang taruh punya gaji misalkan laki-laki perempuan taruhlah sudah kalau yang kerja salah satu aja taruhlah gajinya tadi saya sebutkan 8 juta. Itu anaknya sekolah itu untuk anaknya tok itu kosnya sudah 1,4. Terus kemudian biaya hidupnya kalau sehari itu taruhlah ngirit-ngiritnya kan 40.000. 1.200.000 sudah 2,6, ya loh. Terus kemudian biaya sekolahnya, bensinnya, kan akhirnya menembus 5 juta. Kelebihannya gurip nang omah karo upani anak sing TK itu udah habis. Maka mari kita berjuang bersama-sama. PGRI sekarang sedang mengupayakan guru P3K jadi PNS. Jadi kalau PGRI-nya berjuang, ya di bawah ikut berjuang dong, tingkatkan kapasitas. Biar kita dipercaya oleh masyarakat. Jangan sampai pangapunten, kita ini di sekolah negeri ditinggalkan oleh orang tua wali murid karena menganggap bahwa guru-guru kita tidak bermutu. Padahal saya tahu persis bahwa teman-teman itu mau belajar. Cuman kita kalah fasilitas. Bagaimana caranya? Ya, makanya kalau ada efisiensi nantinya, ada rasionalisasinya, negara rasa diprotes. Asalkan itu logik, gitu. Teori Magetan itu saya pikir nggak logik lagi. Jadi kalau saya menyampaikan ke pemerintah pangapunten ini kenapa nggak ini, kenapa ini nggak ini, saya biasa saja. Kalau ada yang nggak seneng saya kritik ya udah biarin, wong aku arep pensiunal Mas Parno. Tapi kan ini untuk daerah kita harus mulai ditata dari sekarang. Coba SMA Pelausan didirikan begitu sulitnya, setelah berdiri sekarang ditinggalkan hampir nggak ada muridnya. SMA Pelausan sedikit sekali muridnya. Juga tadi yang saya sebutkan tadi, negara terlalu royal untuk kalau ini kita biarkan. Makanya ini ke depan harus menjadi masukan-masukan. Teman-teman saya ngomong begini ini karena di sini ada Dewan Pendidikan gitu loh. Tahu Dewan Pendidikannya? Ya Mas Parno itu. Biar nanti kita sinkron satu frekuensi ketika memberikan masukan kepada pemerintah, kita bicara dulu Mas Parno. Jadi kita sinkron. Jadi harapan kami pendidikan di Magetan akan sangat berkualitas nantinya. Dan ini mohon maaf, peran serta PGRI di kecamatan itu harus optimal. Kerjasamalah dengan K3S, kerjasama dengan pengawas untuk merumuskan secara berkala kegiatan peningkatan kapasitas kapabilitas.
Lah uangnya dari mana? Kan PGRI ada iurannya. Ada iurannya. Kalau di sini berapa anggota gurunya Mas? Dulu seluruhnya. Iya, P3K dan dulunya 300. 300, iya, 300. Kita berhitung misalkan 300. 300 itu kalau iurannya separuh masuk di cabang, itu kan berarti ada 1.500 kali 10.000. Separuh kan? Itu sudah berapa? Sudah 1,5 juta kan? Per bulan 1,5 juta. Kalau 2 bulan sekali kita kerjasama dengan unsur yang lain, K3S, kan iso ngragati sesaji 1,5 juta, rong saji bisa 1,5 juta untuk sekedar peningkatan kapasitas kapabilitas. Gak usah makan, ada snacknya aja. Tapi kan itu akan berkembang. Dampaknya guru yang habis pelatihan pokoknya ya di ini ada aturan tidak tertulis bahwa guru habis pelatihan harus menyebarkan kepada teman yang lainnya. Seperti itu. Jangan, saya itu kalau ke kecamatan-kecamatan, saya sangat tidak bangga kalau ketua PGN-nya bilang, kas saya masih 30 juta Pak Jun, kas kita masih 40 juta Pak Jun. Saya nggak bangga, belas nggak bangga. Berarti itu mandul, nggak ada kegiatan. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini Mas Joko ini di PGRI Kabupaten Magetan, iuran yang masuk 16%. 16%. Jadi iurannya masuk 16% Mas Warno. Dari yang seharusnya anggota yang tercatat ditambah swasta itu hampir 10.000. Iuran yang masuk itu hanya 1.600. P3K banyak yang tidak masuk. Padahal P3K sudah 70%. Nggak masuk itu iurannya. Saya nggak tahu apakah itu berhenti di kecamatan atau memang nggak bayar. Jadi, tapi kita PGRI Magetan di periode kemarin kami ngurus sertifikat untuk tanah seluas 1,2 hektar di Jalan Tripandita. Tanya Mas Jawa ini, kita habis uang berapa aja? Alhamdulillah ini mau selesai. Tertatih-tatih tapi nanti insya Allah Desember ini nanti sertifikat tanah atas nama PGRI itu kita punya lahan 1,2 hektar yang dulu dikuasai orang lain. Apa tidak konflik? Ya namanya kita apa itu pasti ada ya orang yang nggak seneng yang dulu mengelola. Tapi nggak apa-apa. Kita asalkan kita benar, kita berani aja. Kita punya data, kita benar. Dan kita mengingatkan mereka yang menguasai bahwa ini bukan haknya, itu kan ngamal namanya juga. Itu sudah tadi kemarin saya Mas Joko di kantor pertanahan Provinsi Jawa Timur sudah dijanjikan insya Allah pertengahan Desember sertifikat muncul atas nama PGRI. Cita-cita besar saya nggak mungkin mewujudkan, tapi saya sampaikan anak-anak muda, guru-guru muda yang nanti ini. Nanti suatu saat manakala anggota PGRI ini mau sinkron dengan organisasi profesi yang lain, tidak bayar iuran, mungkin kabupaten kota lain di Indonesia nggak bisa, sebagian besar ya pasti ada. Magetan insya Allah tetap eksis. Karena apa? Aset-aset Magetan nanti harus diupayakan menjadi mesin untuk biaya peningkatan kapasitas kapabilitas guru. Satu hal aja, SMA PGRI Mospati, muridnya berapa? Tempat yang sebagus itu sampai dulu mau dipakai UNESA, itu muridnya tinggal 16. Kita bayangkan saja, kalau itu nanti sekarang kan kita sedang berkonflik di secara nasional, karena di Magetan masih ada yang ikut organisasi profesi guru yang tidak sinkron dengan PGRI. Ada di Magetan. Kalau kita nanti peninjauan kembali, kita sudah menang di kasasi. Kalau peninjauan kembali kita menang, kita akuisisi masuk PGRI Magetan. SMA PGRI Mospati itu, kalau kita kerjasama dengan UNESA, karena kita pernah
ikut membangun berdirinya di sana. Kita jadikan rumah kos, bayangkan, bikin 100 kamar bisa, 200 kamar bisa. Luasnya itu. Nah bagaimana uangnya? Kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Kalau ada 200 kamar, kemudian satu kamarnya 500.000, 200 kamar. 1 miliar saudara-saudara satu bulan. Ngapain PGRI bayar? Gak usah bayar kalau zaman itu udah terjadi. Tapi konsep itu sekarang udah harus dibangun di pemikiran bapak-bapak ibu guru muda ini. Dan nanti bagaimana pengelolaan uangnya? Dikelola yayasan. Kalau 1 bulan bisa mengeluarkan uang, menghasilkan uang 1 miliar, kemudian biaya, taruhlah biaya operasional 1/4-nya, 750 juta itu untuk kegiatan-kegiatan besar dah bisa. Dulu nggak berani kita ngadakan kegiatan seperti seminar akbar, nggak berani. Walaupun itu ada yang LSM yang bilang uangnya gimana dan lain sebagainya. Saya itu jadi ketua PGRI nggak pernah pegang uang. Mas Joko ini yang ketua panitianya tahu arahnya kemana. Uang hasil seminar Bapak Ibu itu tidak pernah diambil. Dari penerbit kita wujudkan videotron yang harganya 250 juta dalam waktu 3 tahun. Bapak Ibu kalau belum tahu PGRI, datang ke PGRI pisan-pisan nanti. Ketua terpilih ngadakan kegiatan seminar apa di gedung PGRI. Gedungnya ber-AC, dingin. Di situ ada videotron yang 4x6 yang besar, lebih besar dari punyanya STM mana itu? Bendo. Gak usah bayar, cuman operasionalnya aja dibayarin. Karena videotron itu ternyata butuhnya itu 13.000 watt. Jadi tidak selalu kita hidupkan itu karena operasionalnya mahal. Makanya kalau nyewa Mas Parno, kalau orang lain nyewa di sehari itu bisa 11 juta. Nek mantu nyewa videotron tambah ongkos berapa? Anak guru di WD 3 juta ya udah pakai. Jadi kalau jenengan ngadain kegiatan yang sifatnya besar, mau pelatihan dan di PGRI aja nggak usah bayar. Yang penting operasional aja. Kalau mau diparkir sendiri nggak usah bayar parkir, Mas. Silakan. Saya itu sangat berharap PGRI itu makmur dengan kegiatan peningkatan kapasitas. Jadi saya itu malu sebenarnya sama yang sebelah. Yang sebelah itu nggak ada anggaran tapi sering meningkatkan kapasitas. Dulu ini Mas Qadir ini udah saya janji loh, ketua-ketua terpilih di kecamatan periode lalu, bahwasanya saya tak konsentrasi ke masalah aset, bagaimana mengembalikan aset-aset Magetan. Tolong peningkatan kapasitasnya diopeni dari bawah. Karena waktu kami nggak cukup. Kalau saya harus berpikir terlalu banyak, saya harus ngikutin kegiatan-kegiatan formalnya PGRI. Kami harus memikirkan bagaimana nanti periode saya ini habis semua aset sudah terkonfirmasi punya PGRI. Bukan sedikit biayanya. Kita bicara lagi STM PGRI Mospati. Itu poni bosone Jawa Mas Parno mbiyen jare Pak Thomas ngentekne edet, Mas. Coba kita berperkara. Semua aset sudah dijual. Begitu saya masuk, aset itu sudah dijual. Sudah dijual, kita udah nggak punya. Saya kalau Mas Joko, Mas ayo dibarani. Kita cari solusi. Akhirnya nggak ketemu titik temu, ya udah kita saling gugat. Biaya operasionalnya berapa? Karena kita menggunakan betul-betul pengacara yang profesional, maka setiap datang itu 5 juta. Setiap datang itu. Sekali datang ke Magetan, pengacara plus anak buahnya itu 5 juta. Kalau kita sidangnya 20 kali, udah 100 juta itu. Sudah 100 juta. Dan alhamdulillah kita menang. Tapi Bapak Ibu apa ya tahu kalau PGRI mengeluarkan uang segitu banyak. Dan sertifikat yang Agustus muncul itu pun
Desember itu pun muncul. Kemarin Mas Joko dengar sendiri, saya telepon sama Sidoarjo yang habis mensertifikatkan tanah haknya untuk HGB. Habis berapa? 280 juta. Lama kita nanti uangnya dari mana? Padahal Desember sudah jadi. Tanya Mas Joko, saya tanya. Nah, mangke pun Pak Ketua. Aku harus pensiun tuh, ditku pensiun berarti tinggal bayar sih. Lah duit konti. Sampai mau saya tawarkan, saya malu Mas Jaya, malu. Kalau itu nanti selesai, terus kami biaya yang muncul itu nanti harus dibayar, terus kami mangkrak belum bayar, udah jadi sertifikatnya, orang malu saya. Jadi itu teman-teman, makanya jadilah ketua PGRI. Nanti pusingnya nanti sama-sama sama saya itu. Dan Pak Dan di PGRI itu kompleknya luar biasa. Jadi ada guru mau bercerai, datangnya ketua PGRI. Ada guru tertangkap ketika dolanan kertu, datangnya ke PGRI. Ada nggak? Ada, banyak. Alhamdulillah MUU kita dengan Polri itu berjalan, sehingga kalau ada informasi itu pasti ditelepon dulu. Yang kalau kurang tidak kalah meriahnya adalah peristiwa di Parang. Jangan sampai terjadi lagi. Ketika Pak Guru Agama kan itu ya, jangan sampai terulang lagi. Jadi apalagi kalau kaitannya dengan anak, itu yang diberlakukan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, UU PA. Kalau UU PA itu ancamannya itu ada hukuman minimal, bukan hukuman maksimal. Itu hanya di UU PA. Jadi kalau yang misalkan kejahatan-kejahatannya diancam dengan hukuman maksimal kan gitu. Berarti kan bisa di atas pertimbangan hukum bisa dihukum minimalnya. Ancamannya 20 tahun misalkan. Itu kan maksimalnya. Bisa dihukum 5 tahun, 4 tahun. Tapi kalau UU PA enggak begitu. Hukumannya adalah hukuman minimal yang diberlakukan. Misalkan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Apa bisa divonis 4 tahun? Enggak bisa. Bahkan pelanggar UU PA ditambah sepertiganya. Kalau misalkan ancamannya 6 tahun, berarti hukumannya ya 8 tahun. Itu. Jadi hati-hati. Dan sekarang ini banyak hal yang sedikit-sedikit dilaporkan, enggak apa-apa. Jadi ketika polisi itu melaksanakan apa yang menjadi laporan, itu memang kewajibannya. Jadi teman-teman enggak usah takut. Memang kewajibannya itu adalah memang setiap laporan itu ditindaklanjuti. Walaupun laporan itu barangkali laporan palsu, laporan mengada-ada, dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Makanya kalau ada sesuatu, coba ke PGRI. Kita punya layanan LKBH PGRI, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Karena mahalnya pengacara saya sampai gergetan. Saya mulai tahun 2023, saya sudah ikut PKPA, Pendidikan Profesi Advokat. Satu-satunya guru kemarin yang lulus ujian profesi advokat, satu-satunya guru di Jawa Timur saya, Mas Parno. Dan menjelang bulan Juli saya pensiun, saya sekarang sudah mendaftarkan kantor hukum, bikin firma. Jadi nanti kalau guru-guru ada khusus layanan guru gratis lah. Pembelaan terhadap guru yang terpenting begini, yang harus dipahami. Ketika seorang advokat itu membela guru, itu yang dibela bukan perilakunya, tapi asas keadilannya. Jadi jangan sampai terjadi hukum itu tidak menindaklanjuti hukum itu tidak sesuai dengan perbuatannya.
Contoh yang sering terdengar itu nyolong pitik dihukum sekian lama, korupsi sekian hukumannya hanya sekian, seperti itu. Jadi tugasnya advokat itu hanya bagaimana meluruskan pantese misalkan diwit bocah kuwi ya iso dipetung karo orang tuanya. Advokat biar yang nanti mengupayakan restoratif justice di situ. Jangan sampai dipolitisir karena ketidaksukaan. Pernah. Jadi mempidanakan guru karena atas ketidaksukaan karena konflik keluarga ya ada. Maka dari itu saya sepakat. Setelah saya sepakat, ini sekretaris saya juga ikut-ikut. Pak, besok saya kalau pensiun dari Pak Sun ya, oke. Kalau ada teman-teman yang sekarang punya sarjana hukum atau sarjana hukum Islam yang sudah mau pensiun masih mau berjuang untuk guru, ikut PKPA nanti saya bantu. Ikut ujian advokat nanti saya bantu. Habis itu bergabung, harus bergabung ngamal ke ilmu untuk guru-guru. Jangan sampai guru-guru kita dibebani takut. Guru kita dulu ketika sekolah sudah besar-besar SPG, muridnya pendekar, dibalang kok ngarep balang tuding biasa, penghapus biasa. Apalagi kalau Mas Parno ngantuk ya mesti dilempar. Padahal harus pendekar, dilempar sama gurunya. Apa berani? Enggak. Tapi kalau sekarang, dijibit guru ini ya lapor bapaknya orang ngerti lapor polisi, ya. Terus nanti karena polisi itu pasti memproses, pasti, karena memang kewajibannya. Maunya polisi misalkan restoratif justice. Tapi kalau orang tuanya pegangnya nggak bisa, polisi ya nggak bisa berbuat apa-apa ya Mas. Itu loh. Jadi maka kita nanti insya Allah tahun 2026 ya Mas Joko, sudah berdiri firma yang advokatnya guru. Mungkin ini juga satu-satunya di Jawa Timur. Jadi pengabdian terhadap guru itu asik. Kalau Bapak Ibu tahu, setiap tahun bodoh anak-anak saya yang berjuang lewat P3K ini, Mas Jayan pun meri loh. Gula saya di rumah itu, nanti tanya istri saya, 1 tahun tuh gak habis Mas. Tapi saya nggak minum gula. Nek gak minum gula ini pertanyaannya Pak Sunki loropo. Jadi jaga kesehatan Bapak Ibu. Ternyata penyakit itu karena ya kita makan yang udah over lah. Saya ini sudah mengurangi gula. Kalau kemana-mana bawa gula jagung itu. Mas Parno mengurangi garam. Makanya di mana-mana ya makan garam. Karena kalau ketemu di rumah sakit itu cocok-cocokan gitu loh. Biar sak bangku sak ini rumah sakit bareng periksa. Tapi alhamdulillah itu ikhtiar kita untuk kita tetap siap dan kita tetap mengerti. Bapak Ibu, terima kasih. Terlalu saya banyak bicara tentu akan banyak salah dan tentunya akan mengurangi kekhidmatan hari ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konferensi PGRI cabang Parang dan pelantikan pengurus periode 2025-2030 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian serangkaian acara pembukaan konferensi PGRI dan pelantikan pengurus PGRI cabang Parang tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.